Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk kita bersama-sama melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Al-Mulk. Alhamdulillah kita sekarang sampai pada ayat ke-13 yang insyaallah akan kita bahas sampai ayat ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu 'alimun bidzatis sudur. Wa asirru, dan kalian rahasiakanlah qaulakum, perkataan kalian, awi atau ijharu, kalian nyatakanlah bihi dengannya perkataan tersebut. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, alimun, yang maha mengetahui, bidzatis sudur, terhadap isi hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apapun yang ada di alam semesta ini, baik itu yang tersembunyi maupun yang terlihat maupun yang dikatakan secara terus terang. Maka ini adalah bentuk dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Al-Alim, maha mengetahui, bahkan mengetahui isi hati kita. Orang-orang musyrikin Mekah yang menghina Nabi, baik itu secara berbisik-bisik maupun terang-terangan, Allah tahu semuanya, dan diberikan pengetahuan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah tahu siapa yang munafik, siapa yang betul-betul beriman, dan kemudian Nabi Muhammad juga tahu siapa di antara para sahabatnya yang punya penyakit nifak atau penyakit munafik. Maka tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hati kita masing-masing pun Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu? Dijelaskan pada ayat berikutnya, ala ya'lamu man khalaq. Ala, apakah tidak ya'lamu, mengetahui, ya, semua itu, man, Tuhan yang khalaqa, dia telah menciptakan. Allah Maha mengetahui semuanya karena Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah mengetahui apa yang terjadi pada manusia tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat bahwa latifu, dan dia al-latif, yang maha halus ilmunya, al-khabir, yang maha teliti. Jadi ini adalah sifat-sifat Allah, al-latif dan al-khabir. Ini yang akan kita bahas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat al-latif, yang artinya maha lembut, yang maha halus ilmunya. Artinya bahwa Allah dalam menentukan takdir pada manusia itu sangat lembut, ya, sangat halus, ya, pelan-pelan, ya, tapi nanti akan tahu hikmahnya setelah itu. Kita mungkin sudah mafhum bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang beliau adalah seorang nabi dan rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan hidupnya penuh dengan liku-liku yang luar biasa. Bagaimana ketika masih kecil beliau diasuh oleh bapaknya Nabi Yakub bersama dengan 9 saudaranya. Kemudian beliau bermimpi dengan mimpi yang sangat aneh. Ya, beliau melihat dalam mimpinya itu ada 9 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Bersujud di sini bukan dalam rangka untuk menyembah, tapi dalam rangka menghormati. Disampaikan mimpi itu kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian menjawab, wahai Yusuf, itu bukan sembarang mimpi. Engkau nanti akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia. Ya, engkau akan diangkat derajatmu menjadi nabi dan rasul. Maka jangan sampai
engkau sampaikan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena saudara-saudaramu sesungguhnya adalah orang-orang yang iri kepadamu. Maka kemudian setelah mimpi itu, jalan hidupnya Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah dengan berliku-liku banyak ujian. Mulai dari kemudian saudaranya yang iri tadi karena merasa bahwa Yusuf dan adiknya Binyamin lebih disayang oleh Nabi Yakub. Ya, mereka iri kemudian membawa Yusuf, memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua. Kemudian ditinggalkan begitu saja karena ingin menyingkirkan Yusuf dari keluarganya supaya mereka tidak tersaingi lagi oleh Nabi Yusuf yang mendapatkan kasih sayang dari Nabi Yakub. Tapi perbuatan mereka sangat keji sekali. Kemudian Nabi Yusuf ya diambil oleh kafilah dagang ya, di sumur tua tadi dengan izin Allah, kemudian dijual sebagai budak. Masya Allah, dijual sebagai budak. Kemudian dibeli oleh Idfir yang punya istri namanya Zulaikha. Kemudian Yusuf tinggal di rumah Idfir dan Zulaikha ya, sebagai anak angkat. Kemudian setelah itu semakin dewasa, ternyata Yusuf punya wajah yang begitu tampan sampai menarik hati Zulaikha. Zulaikha kemudian mengajak Yusuf untuk berzina. Yusuf menolak dan dengan itu kemudian difitnah bahwa Yusuf ingin menodai Zulaikha dan kemudian dipenjara. Di penjara, Nabi Yusuf mengatakan bahwa penjara lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku harus menuruti ya ajakan Zulaikha untuk berzina. Di penjara, Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi raja, kemudian dibebaskan dari penjara, diangkat menjadi menteri keuangan atau raja kecil, dan dari situ kemudian kehidupan Nabi Yusuf menjadi mulia, diangkat menjadi seorang nabi, juga sebagai seorang raja kecil, ya atau bendahara istana, yang kemudian setelah itu bertemu dengan saudaranya, bertemu dengan bapaknya Nabi Yakub yang semula buta, kemudian dengan izin Allah bisa sembuh dengan mencium bau baju Nabi Yusuf, dan setelah itu kemudian happy ending. Itulah perjalanan hidup Nabi Yusuf yang penuh dengan liku-liku tapi nanti happy ending. Dan itulah sifat Allah Al-Latif yang maha halus takdirnya, yang maha lembut takdirnya, tapi semua penuh dengan hikmah dan nilai-nilai bagaimana Nabi Yusuf bersabar dalam menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia mulia. Kita juga mendengar kisah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim ini ya harus berhadapan dengan Namrud ketika masih bayi, masih kecil ya. Dia tidak lepas dari ancaman dibunuh bayi itu oleh Namrud ya, karena Namrud dikabarkan mendapatkan kabar dari para dukun-dukunnya bahwa pada tahun itu akan lahir seorang bayi akan meruntuhkan kekuasaan dan membawa agama baru. Maka dibunuh semua bayi laki-laki. Ya. Kemudian dengan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya Nabi Ibrahim ya mengasingkan diri ke gua, kemudian ketika hamil itu dan melahirkan Ibrahim yang laki-laki tapi selamat dari pembunuhan, dan kemudian bisa tumbuh ya menjadi anak kecil, remaja, dewasa, dan kemudian bisa berdakwah dan memberikan nasihat kepada Namrud. Tapi Namrud yang sudah merasa sombong dan merasa dirinya Tuhan tidak mau mengikuti, menerima ajakan dakwah Nabi Ibrahim, dan kemudian oleh Allah dihinakan dengan dimasuki nyamuk, yang nyamuk itu masuk ke dalam otaknya dan menghancurkan otaknya, dan kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi yang hina. Dia merasa sebagai Tuhan tapi kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal karena seekor nyamuk, yang mana ketika dia sakit ya, ketika kepalanya sakit karena di dalam ada nyamuk, ya minta kepalanya dipukul-pukul. Masya Allah. Kita juga lihat bagaimana kisah Nabi Musa, yang dia juga hampir sama dengan Nabi Ibrahim, yang berhadapan dengan penguasa Fir'aun. Ya, Fir'aun juga begitu. Ya,
dia mendapatkan kabar dari para penyihir-penyihirnya, para tukang-tukang sihirnya itu bahwa akan lahir juga bayi laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan dan membawa agama baru. Maka kemudian semua bayi yang lahir laki-laki waktu itu dibunuh semuanya. Tapi dengan izin Allah, dengan skenario Allah, Nabi Musa tetap bisa selamat. Bagaimana ketika ibunya Nabi Musa hamil, perutnya tidak terlalu besar. Kemudian setelah sembunyi-sembunyi dan melahirkan bayi laki-laki, dihanyutkan bayi Nabi Musa itu di sungai Nil dan kemudian ditemukan oleh istrinya Fir'aun sendiri, yaitu Asyah binti Muzahib. Ya, Asyah binti Muzahib melihat bayi itu dan senang dengan bayi itu, yang kemudian bayi itu uh, diperlihatkan kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun melihat ini, bayi ini kulitnya hitam sebenarnya Israel, dibunuh saja. Tapi dengan rayuan Asyah, oh jangan, ya, jangan dibunuh. Ya, siapa tahu bayi ini akan bermanfaat bagi kita. Kemudian diasuh di kerajaan menjadi anak angkat Fir'aun, dan tidak ada yang bisa menyusui wanita-wanita yang dari kerajaan, dan ternyata yang bisa menyusui adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Sehingga ibunya Nabi Musa hidup di istana, ya, menyusui anaknya sendiri dan mendapatkan gaji. Masya Allah. Itu semua adalah uh, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha lembut, yang maha halus, ya, dan semuanya happy ending begitu. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang yang kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang seawalnya mulia, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak mentaati perintah Allah, ya, menjalankan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Fir'aun dan Namrud tadi. Ada juga orang yang suka bermain riba, ya, maka kemudian oleh Allah dihinakan, oleh Allah diberikan ujian-ujian, ya, mungkin istrinya selingkuh, kemudian anaknya suka makan narkoba, ya, akhirnya keluarganya hancur, ya, karena dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu melakukan riba dan seterusnya. Ini semua memberikan hikmah kepada kita, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa ketika, ya, kita gagal dalam meraih sesuatu, bisa jadi itu adalah cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kita dari takdir yang buruk, bahkan kemudian mendapatkan takdir yang lebih baik. Ya. Contoh dalam urusan jodoh misalkan, kita sudah melamar si A, si B, ditolak begitu. Tapi itu adalah cara Allah untuk menyelamatkan, karena si A dan si B tidak baik untuk kita. Dan kemudian ketika melamar si C baru kemudian diterima, dan itu yang terbaik bagi kita. Begitu juga ketika kita melamar pekerjaan, ya, daftar di tempat A tidak diterima, di tempat B tidak diterima, tempat C tidak diterima, di tempat D baru diterima. Itu yang terbaik. Dan ternyata di A, B, C itu yang tidak baik. Ketika seseorang anak ingin melanjutkan kuliahnya, ya, di perguruan tinggi favorit dan ternyata tidak diterima, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi biasa kemudian diterima, itu yang terbaik. Konon Anies Baswedan, ya, Gubernur Jakarta dulu, ketika masih SMA, dia ingin masuk ke SMA favorit, ya, tapi kemudian tidak diterima, ya, tidak diterima, tesnya tidak lolos, kemudian dia masuk ke SMA biasa. Ketika masuk ke SMA biasa dia diterima, dan kemudian di SMA itu dia menjadi ketua OSIS. Dan tidak itu saja, bahkan dia bisa menjadi ketua ketua dari beberapa OSIS yang ada di Indonesia. Jadi ada Persatuan Ketua OSIS Indonesia dan dia ketuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia dulu tidak diterima di sekolah yang favorit dan seterusnya. Ya. Banyak hal yang mungkin kita telah jalani dalam kehidupan ini. Ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin A, tidak terkabul, dengan ingin B tidak terkabul, ingin C baru terkabul. Ternyata A dan B tadi tidak baik untuk
kita. Allah tahu siapa yang berhak, ya, yang pantas diberikan kekayaan. Allah juga tahu siapa yang berhak, tidak berhak diberikan kekayaan, karena Allah tahu kesiapan kita masing-masing. Baik, kemudian berikutnya Allah juga punya sifat al-khabir, yang artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa taala maha teliti, ya. Ahli, kalau bahasa kita mungkin pakar begitu ya. Pakar begitu. Maka Allah yang paling tahu, ya, secara detail, ya, apa yang ada dalam diri manusia. Bahkan apa yang ada dalam hati kita, Allah Maha tahu. Ketika kita ikhlas, ketika kita tidak ikhlas, ketika kita suudzon, ketika kita sombong, ketika kita ujub, Allah tahu semuanya. Ya, karena Allah alimun bidatis sudur, maha mengetahui terhadap isi hati-hati kita. Maka kita harus berhati-hati, ya, dalam berprasangka, dalam niat kita, ya. Karena Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu. Nah, dengan Allah Maha tahu, ya, semua yang ada dalam diri kita, kita perlu untuk menata hati kita. Dan kita juga percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling ahli, yang paling pakar, maka kita, ya, ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik itu kesenangan maupun kesedihan. Karena tahu bahwa itu yang terbaik bagi kita masing-masing. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih." Huwa dialah alladzi yang ja'ala, dia telah menciptakan lakum bagi kalian al-arda bumi dalulan sebagai tempat yang mudah dihuni, famshu maka berjalanlah kalian fi manakibiha di segala penjurunya, wa kulu dan makanlah kalian min dari rizkinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini mudah untuk dihuni. Allah siapkan di bumi ini ada airnya, ada lautnya, ada sungainya, ada danaunya, ada gunungnya, ada udaranya, ada tumbuh-tumbuhan, Masya Allah. Allah lengkapi semua itu. Ada hewan-hewan yang halal untuk kita sembelih dan kita makan. Ya, semuanya telah diciptakan, ya, untuk manusia. Dalulan, ya, ditundukkan bumi itu. Bahkan bumi ketika bergoncang, ya, Allah kemudian ciptakan gunung sebagai pasak sehingga bumi tidak bergoncang. Masya Allah. Maka kemudian famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di segala penjurnya, silakan. Berjalan di mana saja mudah untuk kita jalani, ya, mudah untuk kita jalani. Wa kulu min rizqih, dan makanlah kalian dari rizkinya. Makanlah dari rizki yang ada di bumi ini. Dan di sini ada famshu, ya, kemudian min rizqih, ya, berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah dari rizkinya. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ini adalah dalil untuk mendapatkan rezeki itu butuh usaha. Famshu, berjalanlah, maka kalian akan mendapatkan rezeki. Maka tidak benar kalau kemudian ada orang yang ingin mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Harus ada usaha dulu, baru kemudian bertawakal, ya, diiringin dengan doa tentunya. Maka seorang pedagang kalau dia ingin mendapatkan, ya, untung atau laba, dia harus berusaha. Dia harus menawarkan barangnya harus berkualitas, pelayanannya harus bagus, baru kemudian Allah berikan rezeki. Seorang petani juga begitu, dia harus menanam dulu, menanam padi, menanam cabai, ya, menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat yang bisa dijual dengan menanam yang baik, sebaik-baiknya, ya. Bukan kemudian minta panen tapi tanpa menanam, nggak mungkin, ya. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa untuk mendapatkan rezeki, mendapatkan sesuatu harus dengan usaha, baru kemudian tawakal. Dan tentu diiringi dengan doa sebelumnya. Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita untuk berusaha, tidak bermalas-malasan. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah,
Wa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah